Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agam Sulaiman Ismaya. Untuk video kali ini saya akan menemukan soal yang saya dapat dari praktikum modul 4 untuk praktikum sistem operasi. Di sini untuk soal praktikumnya sendiri ini nomor 1 buat penjadwalan untuk backup. Untuk soal soal yang A, backup folder pictures setiap pukul 1. Untuk yang B, folder dokumen setiap jam 1 siang. Untuk yang C, backup folder download setiap jam 11 malam. Untuk yang D, backup folder musik 10 menit sekali. Untuk folder yang E, akan membackup user yang kita tentukan sendiri setiap 3 bulan sekali. Oke, kita jalankan dulu. Kita buka terminalnya. Di sini untuk folder pictures. Oke, untuk folder pictures kita buat terlebih dahulu. Untuk script backupnya, backup pictures ya, backup pictures. Di sini sudah saya siapkan sendiri supaya tidak membuang waktu codingannya. Saya jelaskan di sini. Untuk source dir, kita definisikan source dir sebagai direktori, yaitu direktori home akan 07.20 pictures yang nantinya akan kita ambil di sini. Ini pictures, ini ya, folder ini yang akan di backup nanti. Kembali lagi. Lalu destination dir adalah destinasi di mana folder pictures ini kan nanti akan dibuat sebagai format tar. Nanti pictures ini akan ditaruh dalam folder backups yang ada dalam home backups yang ada di sini. Sebelum itu akan saya hapus terlebih dahulu semuanya ya. Supaya tidak mengganggu. Oke, sekarang kembali lagi. Untuk file namanya sendiri ini saya namai sebagai pictures, lalu diiringi dengan date-nya ini berasal dari tahun, bulan, dan juga hari, lalu diikuti dengan time-nya. Maksudnya itu bakal keluar jadinya seumpamanya kalau kita membackup ketika tahun sekarang ya, seumpamanya sekarang kan tanggal 14 Januari 2021, berarti yang akan keluar adalah pictures, date-nya itu 2000, strip month-nya berarti Juli 01, day-nya berarti tanggalnya 14 berarti 14, lalu di strip lagi time-nya. Nah, time-nya sendiri ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk time-nya sendiri kan kita jadwalkan setiap jam 1 malam. Jadi harusnya kalau kita jalankan tepat waktu, maka ketika ini folder maksudnya shell script ini berjalan, maka akan tepat pada pukul 1 dini hari. Lalu di sini untuk command lainnya untuk mengeksekusi tadi, kita eksekusi dari destination dir, lalu file name-nya, lalu kita taruh di source, maksudnya kita ambil dari source dir-nya. Sekarang kalau sudah seperti itu, sekarang kita kontak yang E. Oh ya, untuk sebelum untuk pertama kali penggunaan Crontab, Anda akan disuruh untuk memilih editor filenya. Ada Vim, Nano, dan satu lagi saya lupa, yang lebih direkomendasikan kalau saya memilih yang pakai Nano. Kalau Anda sudah berpengalaman dalam edit file-file seperti editor di Ubuntu atau Linux, Anda bisa memakai Vim. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kita
fokuskan di sini ada line yang ini. Nah, line ini seperti apa? Maksudnya ini itu menit, ini hours, hari, apa maksudnya jamnya. Lalu di sini itu harinya, hari tapi termasuk ke bulan, jadi antara 1 sampai 31. Lalu di sini bulannya berarti 1 sampai 12. Lalu di sini minggunya antara 1 sampai 7. Seperti itu. Berarti kalau kita mau dijalankan setiap pukul 1, maka di sini kita set jamnya sebagai 1, lalu kita set menitnya sebagai 0. Maka dari itu akan berjalan setiap jam 1 malam. Kalau sudah seperti itu, kita coba seperti ini ya. Yang saya komen nanti ini saja. Kalau sudah, kita Ctrl X langsung, kita save, klik save, klik yes, lalu enter. Nah, kalau ada line seperti ini, maka crontab udah mengenali ada perubahan dalam file crontabnya sendiri, lalu crontab akan mengeksekusi perubahan tersebut. Sekarang kita lanjut ke untuk backup folder dokumen, kita nano dokumen. Nah, dokumennya sendiri sama seperti yang tadi, persis, tapi yang bedanya itu kita backup folder dokumennya, lalu kita kirim ke backup seperti itu, sama. Langsung saja kita ke crontabnya. Untuk crontabnya sendiri, untuk folder backup, kan jam 1 siang, berarti jam 13. Untuk jam 13 berarti kita set jamnya ke jam 13 lalu ke 00, supaya akan jalan pas jam 3 tepat. Jadi pas jam 3 tepat, crontabnya sendiri akan mengeksekusi line ini SH, lalu akan otomatis membackup folder dokumen. Lalu selanjutnya langsung saja ya, kita ke folder download, maksud saya script shellnya download. Untuk downloadnya sendiri sama seperti dokumen dan juga pictures tadi, yang berbeda hanya pada source dir-nya. Source dir-nya kita ganti sebagai download. Lalu kita ke crontab. Untuk ke crontab, untuk yang download seperti ini. Download kan kita diperlukan untuk setiap pukul 11 malam ya. Berarti ketika setiap pukul 11 malam akan mengeksekusi shell scriptnya backup downloads, yang nantinya akan membuat folder, maksud saya file tgz yang berisikan file yang ada dalam folder download tersebut. Kita exit, lalu yes, enter. Nah, kan installing new. Untuk selanjutnya kita ke folder music. Untuk folder music sama saja seperti pictures download dan juga dokumen tadi, yang beda itu cuma di source dir-nya. Lalu kita langsung saja ke crontabnya. Untuk crontabnya sendiri, ini ada yang berbeda, yaitu ada slash ini kan untuk yang pertama kan ada menit, yang kedua itu jam, yang ketiga itu hari, maksudnya tanggal 1 sampai 31, terus yang keempat itu bulan, lalu yang kelima itu minggu dari 1 sampai 7. Untuk yang slash ini merumpamakan kalau semuanya, kalau kita isi 10, jatuhnya akan mengulang setiap
bukan setiap 10 menit jadinya, untuk setiap at 00 mungkin, maksud saya 00 ketika komennya dieksekusi. Jadi kalau kita kasih slash, maka Crontab sendiri akan mengidentifikasi line ini sebagai untuk satuan menit. Jadi ketika kita gunakan slash, maka akan diperulangkan setiap 10 menit. Sama juga kalau kita ingin mengulang setiap jam, berarti kita tinggal ke yang kedua, berarti yang jam kita kasih slash 1 seperti ini, maka akan mengulang setiap 1 jam seperti itu. Lalu akan kita backup yang musiknya sama seperti yang lain. Kita Ctrl X, kita save. Nah, sudah. Untuk yang selanjutnya berarti kita backup folder nama user. Kita lihat saja dulu ya, backup user sendiri, source dirinya langsung di aga 07220 yang di backup, lalu ditaruh ke aga 07220 folder backup. Lalu kita lihat ke Crontabnya. Crontabnya sendiri di sini berbeda jauh ya. Di sini ada 3 section yang terisi, yaitu section yang menit, yang jam, yang tanggal, dan juga bulan. Untuk yang minggu tidak terisi, yaitu bintang seperti ini. Ini maksudnya adalah ketika mengeksekusi, ketika Crontab berjalan, maka program ini hanya akan dijalankan ketika setiap bulan ketiga, tanggal ke-1, jam ke-0, menit ke-0. Jadi ketika pergantian bulan pada setiap ketiga bulan, jadinya kalau bulan Maret, April, Mei, Juni, maka Juni tanggal 1 jam 00 program ini akan dijalankan lagi, dan juga berlaku kelipatan. Lalu Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, lalu Desember, seperti itu. Kita Ctrl X, notification, karena kita tidak melakukan modifikasi apapun. Untuk berarti hanya itu saja. Oh iya, sebelum saya lanjut ke yang nomor selanjutnya, saya buktikan dulu apakah program shell saya berjalan dengan benar atau tidak. Kita lihat langsung. Tadi kan folder backup sudah kita hapus semua, jadi harusnya kosong. Oke, langsung kita sh saja, backup music. Nah, langsung terbuat music sesuai dengan jam yang ada di sini. Jadi ketika nanti pas 10 maksud saya jam 1.30, maka akan run lagi. Nanti kita cek saja nanti setelah pembahasan nomor 2 dan 3. Sekarang kita pembahasan nomor 2 dan 3. Lalu penjadwalan sudah otomatis, shutdown otomatis. Oke, kita shut schedule. Nah, shut schedule sendiri ini berfungsi untuk kita sendiri ya, juga bisa untuk akun-akun user. Kalau dalam kita sendiri tidak akan keluar pesannya, karena ini kita sebagai user, sebagai root, memberikan pesan kepada user lain yang ada dalam mesin kita. Kalau seperti ini, coba saja kita new window, kita login ya.
user lain. Oh maaf, salah login. User 1. Login user 1. Salah, baru ingat, mohon maaf. User 1. Kita pakai user 2 saja. User 2 di sini akan kita buktikan ya. Kan kita untuk melakukan shutdown otomatis ketika jam 11 malam. Ini untuk scriptnya sendiri, kita shutdown min_r agar sistem mempersiapkan diri supaya user memiliki kesempatan untuk menyimpan pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Kita plus 5 ini supaya ada jeda 5 menit sebelum shutdown dilakukan. Jadi min_r akan ada jeda 1 menit ya, 1 menit kurang lebih lah. Kalau di plus 5 ada jeda lagi 5 menit untuk menyimpan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh setiap user dalam mesin kita. Lalu kita cron tab lagi min_e, kita lihat cron tabnya. Di sini kan jam 0.23 jam 0.23 sendiri berfungsi untuk mengset ya, untuk mengset itunya apa, ketika jamnya berarti menit ke 0 jam ke 1, jadi jam ke 11 akan mengeksekusi shut schedule seperti itu. Oh iya, kita tes terlebih dahulu ya. Kan ini sebagai user 2. Kalau kita run tadi shut schedule, nah kalau di kita kan ada kelihatan kan shutdown schedule for Thursday di sini. Nah, kalau di user lain akan ada pesan yang muncul, please save your work, seperti ini. Visual shutdown in 5 minutes. Nah, di sistem kita supaya untuk menghindari kesalahan nanti kita shutdown min saja untuk membatalkan shutdown tadi. Nah, shutdown has been cancelled. Sudah, berarti sudah betul untuk nomor 2. Kita close saja. Sekarang kita lanjut, buatlah user baru di Linux. Oke, user baru, kita buat user baru. User baru, sudo, harus sudo ya. Password 123 seperti ini. Kita enter saja, baru dengan password 123 tadi ya. Oke, sekarang sudah terbuat user dengan nama user baru. Lalu kita buat penjadwalan. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, untuk ini sendiri itu sesuai dengan user yang ingin kita berikan penjadwalan. Kita akan ingin user baru, berarti yang kita buat. Nah, user barunya sendiri ini skill dan kill ini bertujuan untuk meng-log off login sessionnya user baru ketika user baru menggunakan mesin kita, atau ketika dia login
ke dalam mesin kita dengan command line ini, login session tersebut akan expire, lalu otomatis user baru ini akan terlogout. Nah, untuk passwd sendiri ini, passwd min e artinya itu untuk expiry. Jadi ketika kita run passwd ini, passwd min e, maka password dari user baru akan otomatis ke expired atau tidak bisa digunakan lagi. Jadi administrator akan meng-set passwordnya sebagai expired, lalu user baru ini diwajibkan untuk mengganti password. Save modifier, oke. Lalu kita coba login sebagai user baru. Oke, sudah kita login seperti ini. Sekarang buatlah oke, setiap 1 jam ya, setiap 1 jam berarti kita perlihatkan cron tab-nya dulu ya. Untuk cron tab-nya sendiri, nah untuk cron tab-nya sendiri di sini kita lakukan seperti ini. Untuk setiap jam berarti at minute 0. At minute 0 bertujuan untuk mengulangi setiap aksi ini setiap menit ke 0, jadinya untuk menit ke jadi kan dimulai dari menit ke 1 sampai menit ke 60, berarti setiap menit ke 0 atau jam ke 1 artinya program maksudnya shell script ini akan dijalankan lagi seperti itu. Lalu kita untuk mengetesnya akan langsung kita jalankan saja. Kita pakai sudo home seperti ini, kita langsung enter. Nah, otomatis kan user 2 akan terlogout. Lalu kita coba kita login kembali dengan user 2. Tulisannya tidak keluar ya, jadi hati-hati. Login user baru. Nah, login user baru. Nah, 1 2 3 4. Nah kan, ya required to change your password immediately. Jadi harus mengganti passwordnya. Karena passwordnya kita set yang tadi, kita enter, lalu ini passwordnya user baru 123 seperti itu. Nah, sekarang kita bisa login kembali. Jadi seperti itu untuk soal nomor 3. Untuk yang terakhir ya, kita lihat tadi ya backupsnya. Nah, sudah terbuat kan. Jadi setiap 10 menit akan membuat folder backup dari music nanti. Untuk yang pictures juga berlaku, dan download dan juga dokumen yang ya sesuai jadwalnya yang ada di cron tab. Jadinya kalau ada di cron tab kita set sebagai jadi jam 11 siang atau jam 1 malam, maka yang akan output namanya nanti akan jadi jam 1, jam 11, jam 23, jadinya seperti itu. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan yang saya lakukan dalam video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.